baik, luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, Saudara. Ya, saya ambil dari Roma pasal yang ke-8, ya, mulai ayat yang ke-18. Judulnya adalah pengharapan anak-anak Allah. Apa yang bisa membuat kita ini bisa hidup dan berkemenangan kalau kita masih punya pengharapan? Katakan amin. Ya, katakan kanan kirimu, kamu masih punya pengharapan gak? Ya, karena ada banyak orang Kristen itu masih ke gereja tapi sudah gak punya pengharapan loh. Mengerikan loh. Ya, dan ini keadaan yang sangat mengerikan. Ya, di dalam rumah tangga suami istri sudah hidup tanpa pengharapan lagi. Ya, antara orang tua dengan anak sudah tidak ada pengharapan lagi. Antara kita yang masih ke gereja setiap hari Minggu tapi ternyata sudah nggak ada pengharapan. Nah, pengharapan itu yang akan membuat iman kita terus hidup di dalam Tuhan. Mari kita lihat Roma 8 ayat 18 mulai. Ya, kita baca sama-sama dulu ayat yang 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, yang namanya hidup ini pasti ada penderitaan. Saya tuh kalau konseling orang, ya Bu, saya tuh bingung ya kenapa hidup saya banyak penderitaan, Bu. Saya bilang selamat itu artinya Anda masih hidup. Amin. Loh, kalau udah gak menderita berarti sudah tidak hidup. Ya, berarti sudah tidak hidup ya Pak ya. Bapak tertawanya kenceng, lagi ada penderitaan ya Pak. Iya. Ya, kita semua itu pasti yang namanya orang hidup ada penderitaan. Ya, jadi kalau orang konseling sama saya, Bu, saya ini banyak penderitaan. Iya, itu selamat berarti Ibu masih hidup. Kalau udah nggak ada penderitaan itu sudah tidak hidup lagi. Ya, jadi jangan jadi jemaat yang alay lebay. Ya, terus ngomongi penderitaan, ngomongi kenapa? Pengharapan anak-anak Allah yang pertama, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima nanti. Namanya aja di dunia, ya dunia ini penuh dengan penderitaan. Kenapa? Karena dunia ini sudah ada di bawah kuasa si jahat. Ya. Nah, kita ada dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Jadi yang namanya hidup itu dijalani aja, Saudara. Enggak usah banyak mengeluh, tetap bersuka cita. Yang namanya utang enggak usah dipikir, tapi nah itu. Semua tahu ya, utang enggak usah dipikir tapi dibayar. Ya, dicicil, Saudara ya. Jadi Saudara, penderitaan zaman sekarang ini tidak akan pernah melampaui kemuliaan besar yang akan kita terima. Itu pengharapan kita yang pertama. Gak apa-apa saya menderita Tuhan, memang saya harus menderita. Karena firman Tuhan bilang setiap orang yang mau hidup beribadah pasti akan menderita. Kalau multimedia bisa carikan saya ayat itu boleh deh ya. Saya lagi gak persiapan sih. Ya, setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan pasti akan menderita aniaya. Kata kuncinya itu aniaya aja, ketik di Perjanjian Baru. Pasti dia keluar ayatnya. Ya, setiap orang yang akan ikut hidup beribadah kepada Kristus harus menderita aniaya. Saya mau tanya Saudara, hari ini sudah teraniaya? Kalau belum berarti belum hidup beribadah. Ya, jangan undang pendeta yang enak-enak saja, amin. Ya, harus yang membuka kebenaran supaya iman kita bangkit. Ada satu orang ibu telepon saya gini, Bu, saya sakit hati sama ipar saya. Kenapa? Ipar saya itu selalu dipuji-puji sama mertua saya. Ya, mertua saya bilang dia itu yang paling baik, dia itu begini-begini. Jadi saya tuh cemburu, semakin dipuji sama mertua saya, Bu, saya semakin disalahin, saya semakin dibanding-bandingkan sama dia. Saya mau tanya, tapi menurut ibu benar nggak? Sebenarnya saya yang benar. Contoh ya, ipar saya itu pelayan Tuhan, Bu. Tapi kalau pakai baju, Bu, dia pakai rok mini. Nanti di Facebook, di Instagram foto-foto pakai celana pendek, cuman pakai tank top. Tapi sama mertua saya dipuji-puji. Padahal saya, Bu, yang sudah pakai baju normal, hidup saya juga nggak neko-neko, tapi saya nggak tahu, saya disalahkan terus. Saya bilang selamat, Bu, berarti ibu sih hidup beribadah. Amin. Lo bener nggak Saudara?
Ya, orang yang hidup beribadah ini. Terima kasih multimedia ya. Kita baca sama-sama yuk. 2 Timotius ya. Ini ayatnya Bapak Gembala. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 baca sama-sama 1 2 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita. Siapa yang mau beribadah? Berarti saudara mau diani? Katakan amin. Ya, enggak apa-apa. Ya. Saya tuh loh Bu difitnah, saya itu direndahkan, saya itu digini. Anda sedang beribadah. Amin. Ya, jangan kalah sama kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, ayo kita mau hidup beribadah, enggak apa-apa. Saya tuh sebagai istri Bu, suami saya itu kasar banget Bu. Tapi udah jadi suami ya, udah. Haleluya, amin. Kalau belum menjadi suami, ada yang konseling sama saya gini, Bu, pacar saya kasar banget Bu, tapi saya cinta sama dia. Tapi Bu, belum menikah aja udah kasarnya minta ampun. Saya bilang kalau tiap hari mau ditempeleng terus, nikah aja. Tapi kalau sudah nikah jangan konseling sama saya lagi loh. Saya tidak menerima. Tapi kalau mau ditempeleng terus silakan menikah. Itu yang belum menikah. Jadi saya bisa bilang begitu. Kalau mau ditempeleng terus nikah aja. Ya, tapi kalau udah nikah jangan konseling lagi sama saya. Sama Pak Timothy aja. Benar gak saudara ya? Haleluya. Ini loh kadang-kadang orang kalau sudah terlanjur menikah. Suami saya kasar banget Bu. Sudah jadi suami? Iya. Selamat Anda beribadah. Amin. Jangan tertawa-tertawa terus. Ya, inilah kebenaran, amin. Ya, saya tertekan sama mertua saya, selamat Anda sedang beribadah. Nggak usah neko-neko kan, khotbah itu ngapain sih neko-neko, baca aja nih ayat. Khotbahnya itu, ya saya sih khotbah apa adanya aja ya, kehidupan sehari-hari aja kan. Nggak usah terlalu banyak berteori kan, bahasa Ibrani, Yunani kalau nggak ngerti juga ngapain. Mending yang begini aja. Ya, tidak tahan sama suami saya, Anda sedang beribadah. Jadi Anda lagi aniaya. Karena semua orang yang mau hidup beribadah pasti menderita aniaya. Tapi percayalah semua penderitaan ringan yang kita hadapi zaman ini tidak akan melampaui kemuliaan yang akan kita terima. Saudara, tujuan hidup kita ini kan sampai pada kekekalan kan. Bukan cuma di dunia ini kan. Ada yang cuma mau mengakhiri hidup di dunia ini saja? Enggak kan? Kita semua kenapa datang beribadah pagi hari ini? Untuk memperoleh satu hidup di dalam kekekalan kan? Itu gunanya kan kita ikut Tuhan kan? Karena hidup yang sesungguhnya itu bukan sekarang ini, amin. Amin enggak? Makanya jangan mati-matian sama hidup yang sekarang. Cari uang terus. Ya sampai puyeng. Ya, lalu stres, lalu depresi. Saya tuh bersyukur saudara. Saya ketika kenal Tuhan langsung diproses sama Tuhan. Kayaknya penderitaan terberat orang zaman ini itu adalah uang. Saudara kira-kira setuju sama saya? Karena ada orang bilang kan uang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang bawaannya. Hayo bener nggak? Ngaku cepet biar enteng. Ya, uang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang bawaannya. Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tahu tapi mereka pura-pura tidak tahu. Tapi memang benar. Di dunia ini kebutuhan orang nomor satu yang tahu Tuhan, ya dia cari Tuhan nomor satu, yang kenal Tuhan. Tapi orang yang gak kenal Tuhan, yang dia cari apa nomor satu? Uang kan? Orang yang udah kenal Tuhan aja kadang-kadang masih nomor satu. Ayo ngaku. Ya, haleluya ya. Waktu gak punya uang masih bisa nyanyi gak? Ah, yang bener. Ah, teori. Saya cuma mau lihat gak punya uang terus nyanyi. Allah itu baik. Oh, haleluya. Ya, bener gak? Nah, saya tuh bersyukur. Satu proses terberat di hidup saya.
adalah ketika saya hidup sebatang kara, tanpa uang 1 sen pun, tanpa satu orang pun yang bisa saya harapkan untuk bisa menolong saya. Waktu saya keluar dari rumah, saya terima Yesus, saya diusir tanpa boleh bawa ijazah. Itu proses terberat. Kenapa? Yang pertama tanpa uang 1 sen pun. Saya sudah pernah melewati. Kenapa saya bisa bicara? Karena saya sudah pernah melewati. Ya, kalau Anda belum diproses dalam hal uang, jangan ngomong dulu. Karena itu terberat memang. Orang hidup tanpa uang di dunia ini, mau gila saudara. Ayo jujur, benar apa benar? Ya, iya enggak? Saya pernah melewati yang namanya hidup sebatang kara. Enggak ada satu orang pun yang bisa saya taruh untuk sandaran hidup saya. Tidak ada satu uang sepeser pun. Saudara, saya baru merenung kemarin loh. Baru merenung kemarin itu tiba-tiba Roh Kudus ingetin saya. Dan saya sendiri waktu mikir gitu, dalam hati saya sendiri ngomong, gila ya. Saya sendiri bahkan gak bisa memikirkan itu lagi. Saking beratnya. Udah gak mau memikirkan lagi. Waktu itu saya bisa melewati hidup 1 hari saja. Itu sudah anugerah. Coba saudara bayangkan, tanpa satu orang, tanpa 1 peser uang. Bukankah itu penderitaan yang cukup berat? Tapi ya ini, ayat ini berkata tidak sebanding sama kemuliaan yang akan kita terima. Kalau kita sudah sampai di pengertian ini, maka tidak ada satupun proses yang akan membuat kita lemah imannya. Amin. Maaf, termasuk kematian. Orang yang sudah menemukan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidupnya, bahkan kematian pun gak bisa pisahkan kita dari Tuhan. Justru di ujung kematian itu makin enak. Kenapa? Cepat ketemu Tuhan. Bukankah itu semua tujuan hidup kita? Siapa yang pengen cepat-cepat ketemu Tuhan? Ya, yang lain ini tertawa loh. Saya ini bertanya serius ya. Jangan saudara tertawa. Ya, benar nggak saudara? Indah, ketemu Tuhan tuh indah. Kalau kita sudah sampai pada titik ini, apa sih artinya hidup ini buat kita? Apa sih di dunia ini tuh apa? Kita harus masuk dalam pemahaman yang benar tentang pengenalan akan Tuhan. Kita menderita, itu bahagia. Kenapa? Kita sedang diproses menjadi serupa dengan Tuhan. Karena kenapa saudara? Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir sebenarnya hanya butuh waktu beberapa hari saja. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari otaknya Israel dan dari hatinya bangsa Israel itu butuh puluhan tahun. Nah kita kalau sudah hidup melekat dengan dunia ini, susah mengeluarkan dunia dari otak kita tuh susah. Banyak paham, banyak prinsip yang salah yang sudah kita wariskan dari dunia ini. Yang itu sebenarnya prinsipnya setan. Tapi kita ngomong kita ini ke gereja tiap minggu loh. Tapi berapa banyak orang yang masih khawatir. Berapa banyak orang yang masih takut menghadapi hidup. Padahal kita setiap hari minggu dengar firman. Makanya jangan cuma dengar yang enak-enak saja, amin. Dengar itu langsung yang tidak enak. Amin. Kalau dengar langsung yang tidak enak kan jadi enak yang lain kan. Kalau kita sudah terbiasa dengan yang tidak enak, nanti dapat enak sedikit itu udah puji Tuhan haleluya 12 kali kan. Tapi udah kebiasaan enak terus, nanti dapat yang tidak enak sedikit aja kita udah bersungut-sungut loh. Demikian juga dengan hidup ini kan. Kalau kita sudah bisa melepaskan dunia ini dari diri kita, itu udah wow. Nggak usah jauh-jauh saya mau tanya, yang terbiasa naik mobil enak ber-AC, nggak usah ngomong Mercy atau apalah yang terlalu mewah. Yang sudah terbiasa naik mobil enak ber-AC, coba naik ojek. Halo? Ya, sedikitlah lepaskan kenyamananmu. Enak enggak? Lumayan ya Bu. Pernah ya Bu? Oh sering ya. Tapi cuma dari rumah kan Bu. Coba ke Sudirman. Ya benar saudara. Kalau kita ini sudah terbiasa menikmati yang enak. Nanti nikmati yang gak enak sedikit kadang bersungut. Makanya saya berdoa.
Ya itu tadi, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir cuma butuh waktu beberapa hari. Tapi kenapa Tuhan harus izinkan mereka berputar puluhan tahun di padang gurun? Itu proses mengeluarkan Mesir dari hati dan otaknya bangsa Israel. Kenapa? Konsep mereka itu lebih nyaman diperbudak. Baru ngadapi sedikit yang gak enak di padang gurun. Kenapa sih kita disuruh keluar? Mending aja kita di Mesir, gak apa-apa jadi budak tapi enak. Mentalnya udah mental budak. Karena sudah terlalu lama. Saya berdoa kita orang Kristen. Kita ada di dunia tapi kita bukan dari dunia. Jangan punya mentalitas duniawi. Kita sedang dipersiapkan menjadi satu umat yang layak untuk memasuki satu negeri yang Tuhan janjikan itu. Dan untuk bisa masuk ke sana karakter kita ini harus mati. Dunia harus keluar dari otak dan dari hati kita. Jangan melekat kepada dunia, saudara. Amin. Ya, tapi mulai lihat. Penderitaan ringan yang zaman ini kita hadapi tidak akan pernah sebanding. Lalu yang ayat 19 berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Jadi bukan cuma saudara. Ya, semua orang, seluruh makhluk. Kita ini kan orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita ini orang yang mempercepat kedatangan Tuhan? Siapa yang mau Tuhan cepat-cepat datang? Ada yang enggak mau loh. Ya, masih ada yang enggak mau angkat tangan loh. Siapa yang mau Tuhan cepat datang? Amin. Ya, kenapa saudara mau Tuhan cepat datang? Ya, biar hidup ini udah selesai lah ya. Di sana tuh hidup lebih enak ya. Dunia ini udah rusak saudara. Ya, ada banyak hal yang bisa terjadi. Bahkan kita nggak tahu. Kita pengen Tuhan cepat datang dan kita adalah orang yang mempercepat kedatangan Tuhan itu. Sebab kalau tidak dipercepat waktunya, maka nggak ada yang selamat kata firman Tuhan. Nggak ada, semua terseret. Ya, semua akan terseret. Biar kita menjadi orang-orang yang terus mempercepat. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ya, karena di dunia ini semua kesia-siaan. Dan semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita merindukan sesuatu pengharapan yang mulia itu. Kenapa? Karena di dunia ini semua adalah kesia-siaan. Harta sia-sia enggak? Halo? Sia-sia. Deposit sia-sia enggak? Agak mikir ya ngomongnya. Ya. Uang kesia-siaan enggak? Haleluya ya. Ini umat sudah siap Pak untuk menuju kepada rumah kekekalan semua. Bayangkan ya deposit sia-sia Pak. Ya, uang sia-sia semua loh. Haleluya, puji Tuhan 12 kali. Saya suka jemaat yang begini ini. Yang sudah mengerti kebenaran. Kemewahan sia-sia. Semua yang ada di dunia ini hanya kesia-siaan. Semua. Jadi jangan gagal fokus ya. Amin. Gagal fokus, saudara tahu gagal fokus? Kita bisa ngomong sia-sia, tapi sering kali hidup kita diperbudak oleh kesia-siaan itu kan. Bener gak? Ya, gak ada uang, stres, tiap hari yang dipikir uang dan uang, sampai keluarga hancur, kita gak pernah, kita mengejar sesuatu yang gak pernah puas. Ya, padahal kita lupa semua kesia-siaan kan. Bahkan kalau nanti siang kita mati kan semua kita tinggal. Gak ada pun satu pun yang akan kita bawa. Semua kita akan tinggalkan. Saya yang terakhir saya ke Palu. Saya ketemu sama satu orang bapak yang istrinya meninggal saudara. Dia juga korban tsunami. Waktu peristiwa itu yang ada Jokowi gendong anak Israel itu. Ya, jadi saya ketemu sama papanya Israel ini. Jadi dia bercerita saudara, ya waktu kejadian itu jam 4 sore dia pergi ke hotelnya di pinggir pantai itu menghadap ke laut ya. Jadi dia istrinya sama 2 orang anaknya yang kembar. Waktu sampai di sana dia lagi selesaikan pembayaran gaji karyawan. Ya, dia bayar gaji karyawannya. Lalu istrinya
ada di lantai 2. Tiba-tiba jam 5 sore terjadi gempa yang pertama, 5, skala Richter. Mereka sudah nggak sempat turun, jadi ya udah tinggal aja karena cuma sebentar kan, gempa itu nggak pernah lama, cuma berapa detik. Lalu mereka lari ke atas balkon lantai 4 itu, jam 5 itu suaminya sempat bercanda sambil melihat ke laut, dia teriak, "Tsunami, tsunami." Ya, lalu istrinya lihat ke laut dan istrinya ngomong, "Hi, jangan gitu Toko, kamu itu lo bercanda." Jam 5 masih bercanda. Tsunami, itu jam 5. Jam 6 suaminya bilang sama istrinya gini, "Ya udah kamu selesaikan pembayaran gaji ya, saya mau ke laut." Itu kan mau ada pesta ulang tahun Kota Palu. Saya mau bawa anak-anak tuh, udah band-bandnya kayaknya udah mulai main. Ribuan orang sudah berkumpul itu di pantai. Istrinya bilang, "Ya udah kamu duluan aja bawa anak, nanti saya menyusul." Dia pergi saudara ke laut itu jalan, ya hanya beberapa ratus meter jalan sama anaknya. Begitu sampai di pinggir laut, tiba-tiba gempa yang kedua terjadi itu dengan kekuatan 7,4. Dia bilang dia jatuh di aspal, lagi jatuh di aspal, dia lihat aspalnya terbelah 2. Itu benar-benar udah kayak kiamat. Dia menoleh anaknya itu bermain di pinggir pantai gak jauh dari dia. Dia noleh ke anaknya saudara, itu pantai di belakangnya anaknya beberapa meter ambles masuk ke dalam laut. Jadi sekarang gak ada pantai lagi di sana, langsung laut dalam. Pantainya itu ambles saudara masuk ke dalam. Dia teriak sama anaknya, lalu dia berusaha bangun gak bisa berdiri. 1 menit itu 7,4. Gak bisa berdiri, oleng dia saudara, tapi akhirnya dia cari anaknya, dia gandeng tangan. Begitu udah dia pegang 2 anaknya itu kan cepat sekali. Orang mulai teriak tsunami kan. Ya tsunami dia bilang. Dia cerita sama saya, "Bu, saya melihat ke laut. Di tengah laut cuma ada garis putih. Itu ombak cuma garis putih tok Bu." Jadi saya langsung berpikir nih saya mau bawa anak saya lari kan. Setidaknya kita lari ke hotel itu, lantai 3 saya itu udah aman itu. Apalagi di lantai 4 itu ada balkon yang langsung view-nya ke laut. Saya baru gandeng anak saya 2 Bu. Saya lihat di tengah laut itu garis putih. Saya baru mau lari, ternyata itu tsunami kecepatannya 700 km per jam. Kayak pesawat. Jadi orang mau lari sekencang apa itu coba? Nggak bisa kan? Dia bilang saya baru mau lari Bu sama anak saya. Ombak yang pertama lewat atas kepala kami. Itu airnya masih bersih. Lewat di atas kepala kami, tiba-tiba disusul sama yang kedua yang sudah air hitam. Itu tinggi banget ya. Sampai hampir ke pohon kelapa. Ya, dia bilang lalu jadi yang dihantam itu saudara, untung dia di pesisir di pinggir pantai. Yang dihantam sama gelombang dengan kekuatan 700 km per jam itu yang ada di sana kan. Ombak ini yang datang naik. Dia masuk dalam gulungan ombak ini di dalam saudara. Itu kalau mau tanya tentang arti hidup, tanyalah kepada orang yang sudah mengalami begini nih. Dia bilang, "Ibu saya tenggelam di dalam ombak tsunami itu. Saya tetap pegang 2 anak saya teriak, 'Darah Yesus Tuhan tolong.'" Ya, cuma dalam waktu beberapa detik dia bilang dia sadar itu mereka sudah ada di atas atap genteng orang. Tapi yang dihantam sama kekuatan tsunami itu 700 km per jam. Yang meninggal di pinggir pantai ribuan orang itu semua bajunya lepas. Gak ada satupun yang pakai baju, tuh mayat semua. Karena kekuatan gelombang itu jeans aja lepas saudara. Itu ngeri itu. Saya ketemu beberapa orang yang digulung sama gelombang tsunami. Itu benar-benar mereka utang nyawa dan benar-benar ngomong arti hidup itu benar-benar arti hidup. Lalu dia turun karena kakinya anaknya sudah terbelah 2 saudara ya, udah berdarah, anak yang perempuan gak tahu kenapa. Jadi dia lari bawa anaknya ke klinik. Ketika tsunami itu terjadi langsung mati lampu kan. Jadi saudara bisa bayangkan tuh jam 6 sore langsung mati lampu. Itu mayat yang bergelimpangan di pinggir pantai tanpa ada listrik. Akhirnya dia habis antar anaknya ke klinik, dia balik ke laut, dia balik ke hotel. Dengan tujuan mau cari istrinya. Dia bilang di benak saya Bu istri saya enggak meninggal karena dia lagi ada di lantai atas waktu saya tinggal, dia aman. Dia balik ke hotel saudara, dia bilang itu Bu saya berjalan di antara jenazah. Mayat yang bergelimpangan dan semuanya itu udah gak pakai baju saudara. Itu ribuan orang di pinggir pantai lagi mau ulang tahun Kota Palu.
Dia bilang saya berjalan Bu, lalu saya sampai di depan hotel saya. Ada satu anak muda lagi pegang senter pakai HP, nyari-nyari jenazah juga. Dia tanya, Pak cari siapa? Cari istri saya. Tapi kayaknya dia aman di atas. Lalu anak muda itu bilang, di depan pas pintu masuk hotel ini ada jenazah Pak. Tapi saya nggak tahu ini cewek apa cowok. Dia terlentang, mengkurap. Dan di atasnya ada 2 mobil dan ada 1 pohon besar. Jadi itu terbawa semua. Saudara tahu hotelnya dia lantai 1, lantai 2. Itu temboknya dari depan sampai belakang bersih. Udah nggak ada tembok apa-apa. Dihantam sama gelombang 2 lantai. Itu mobil-mobil di depan hotelnya. Mobil, pohon-pohon besar semua. Di depan hotelnya dia. Nah waktu dia lihat jenazah itu karena gelap gulita dan sudah tertutup sama lumpur-lumpur dari laut. Dia bilang coba Mas, dia pegang kulitnya saudara. Dia bilang saya sempat sentuh punggungnya Bu. Saya cuma bilang sama dia saya tahu ini kulit istri saya. Lalu karena ada 2 mobil di atasnya istrinya. Dia balik ke kota ambil dongkrak ya, ngajak keluarganya apa. Diangkat saudara mobil itu 2 dikeluarin lalu istrinya diambil dibalik saudara badannya. Dia bilang waktu saya balik badan istri saya di situ saya enggak kuat Bu. Kenapa? Nah itu dari atas sini sampai sini terbelah perut istri saya. Istrinya cantik banget saudara, kayak Julie Estelle, kayak artis. Itu saya nggak bisa terima keadaan itu. Kenapa Bu? Karena papa saya itu gembala sidang, kakek saya itu gembala sidang pendeta. Dan selama yang saya tahu Alkitab berkata kita ini Tuhan tidak akan biarkan rancangan kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih tragis lagi yang bikin saya terluka, kenapa? Waktu peristiwa itu pegawai saya sama istri saya turun bareng dari lantai atas. Pegawai saya itu enggak apa-apa. Lah kok istri saya bisa mengalami yang begitu? Jadi naluri seorang istri saudara. Waktu terjadi gempa itu dia tahu suaminya lagi di laut sama anaknya. Yang lain lari menyelamatkan diri, dia lari ke arah laut. Nyari suami dan anak. Ya, jadi memang benar ya, ingat lagu lama dulu. Suami dan istri tercerai, ayah dan anak tercerai, tercerai selamanya waktu Tuhan menghukum dunia. Itu baru perpisahan sementara. Jadi dia saudara lari ke laut mau cari anak. Ternyata waktu dia lari ke laut itu gelombangnya datang dengan menyeret mobil dan pohon-pohon besar itu. Sampai dia tertimbun sama itu rangka-rangka mobil. Dia bilang ibu tahu 3 bulan saya enggak bisa tidur, saya enggak bisa makan. Anaknya masih kecil, kembar 2. Dan jam 5 sore masih bercanda sama istrinya, tsunami loh. Kita ini manusia enggak tahu apa-apa ya dengan hidup ini. Yang bisa kita lakukan tuh hanya pasrah dan berserahkan sama Tuhan. Benar saudara, bahkan 5 menit ke depan siapa yang tahu coba. Masih bercanda loh jam 5. Lalu dia bilang 3 bulan saya gak bisa tidur Bu. Sampai dokter bilang sama saya gini, Pak maaf saya udah gak bisa kasih Bapak obat tidur. Ini sudah melampaui dosis. Udah gak bisa Pak, please. Tapi saya bisa bayangkan saudara. Ya, saudara bisa bayangkan kalau orang mengalami yang kayak begitu. Ya, benar-benar di luar dugaan dia nggak tahu sama sekali hari itu ternyata istrinya dijemput oleh maut. Dan akhirnya dia bilang saya mencoba mencari jawaban atas apa yang terjadi kepada istri saya Bu. Satu kali saya ketemu pendeta besar di Jakarta dia bilang itu karena rumahnya istrimu sudah jadi di sorga. Tapi saya bilang gini Pak sekarang belum ada orang masuk sorga Pak jadi itu bohong. Nggak usah menghibur saya dengan kata-kata itu rumahnya udah jadi. Belum ada rumah yang jadi sekarang karena belum ada orang yang masuk surga. Semua masih menunggu penghakiman. Saya kaget waktu dia bilang gitu saya pikir benar juga loh. Loh benar nggak? Sering kali kita dengar orang oh rumahnya udah jadi. Loh emang dia masih udah langsung masuk surga nikmati rumah kan belum ada penghakiman kan sekarang. Lalu dia bilang saya nggak bisa temukan jawabannya Bu. Sampai hari ini. Kalau menurut ibu, apa yang coba ibu jelaskan kepada saya? Saya bilang sama dia,
Inilah hidup. Yang pertama, kamu tidak bisa mengendalikan semua keadaan yang akan terjadi di hidupmu. Gak bisa. Kenapa? Itu di bawah kendali Tuhan. Yang kedua, inilah iman. Ketika engkau menghadapi yang enak lalu engkau bilang Tuhan itu baik, itu biasa. Orang dunia yang tidak mengenal Tuhan pun juga melakukan hal yang sama. Tapi ketika engkau mengalami yang tidak baik, yang tidak bisa masuk dalam logikamu dan engkau tetap berkata, Tuhan engkau baik. Itulah iman dan pengorbanan. Amin. Waktu kita gak bisa lihat keadaan di depan kita. Tapi kita bisa bilang, Tuhan aku percaya pada janjimu. Saya bilang sama dia, Pak, hidup ini bukan cuma soal kita di dunia ini. Hidup kita di dunia ini, iman itu gak ada hubungannya dengan yang baik, yang tidak baik. Enggak. Karena Alkitab berkata orang yang hidup beribadah itu menderita aniaya. Karena berbahagialah jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa hidup ini, iman itu bukan soal kita baik atau tidak baik. Tapi di dalam segala keadaan dan engkau tetap bilang, Tuhan engkau tetap Tuhanku, engkau tetap baik. Apapun yang terjadi di hidupku, engkau tetap baik. Itu loh iman. Amin. Saya bilang ini loh hidup, inilah iman. Kamu masih tetap mau percaya gak Tuhan baik? Akhirnya dia bilang, iya Bu. Ini yang masuk akal saya sih. Benar. Iya kalau kita mau belajar orang-orang di Alkitab saudara, semua mengalami yang gak enak. Yang saya bingung orang Kristen sekarang cari yang enak. Terbalik gak kita ini, gagal fokus gak? Semua nabi, semua rasul di Alkitab mengalami yang tidak enak. Sebut siapa coba? Petrus, Paulus, Yohanes. Matinya mereka gak ada yang mati mulia, gak ada yang mati dalam pandangan enak. Mereka mati disiksa, dianiaya, dibunuh. Apakah itu pembelaan Tuhan? Kalau kita punya pemahaman yang salah tentang Tuhan, maka kita mudah tersesat. Tapi ketika kita ngerti maksudnya Tuhan dalam hidup ini, di balik semua penderitaan itu, bahwa kita bisa melihat Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan, itu yang luar biasa. Dia bilang, iya Bu, saya bisa terima sekarang. Ketika kamu tetap bilang Tuhan itu baik, itulah iman. Dan itu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kalau orang yang semuanya selamat lalu bilang Tuhan baik, itu kesaksian biasa. Ya, kesaksian Kristen di China sama Kristen di Indonesia itu berbeda. Kristen di Indonesia kalau bersaksi, luar biasa Tuhan, dia luputkan saya dari ini. Itu Kristen Indonesia. Kristen di China, ya luar biasa kami ibadah dikejar-kejar dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kami tetap percaya Tuhan baik. Wow enggak saudara? Ya, yuk kita keluar dari zona nyaman kita. Yuk kita keluar dari kesalahan paham kita selama ini mengikut Tuhan. Supaya kita punya iman yang murni di hadapan Tuhan saudara. Dunia ini tidak menjanjikan yang enak. Akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan saya berdoa supaya jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang kuat. Amin. Ayat yang ke-21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Satu saat kita akan mengalami ini. Kita dimerdekakan dari semua perbudakan yang ada di dunia ini, sudah selesai. Ya, tetaplah berjuang, tetaplah kuat, jangan pernah menyerah, ya. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan cuma kita saudara. Makanya saya selalu bilang, kalau saudara punya persoalan, coba saudara lihat orang yang lebih punya persoalan. Jangan selalu merasa bahwa persoalan kita ini yang terlalu berat. Masih ada yang lebih berat dari kita. Amin. Ya, masih ada yang lebih berat dari kita. Mari kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Lalu ayat yang ke-23 berkata, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati. Kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bukan cuma orang makhluk-makhluk di dunia ini, kita yang sudah menerima karunia sulung roh.
Orang Kristen yang sudah menerima karunia Roh Kudus pun akan mengeluh, kata firman Tuhan. Jadi kalau saudara datang hidup di dunia mencari kebebasan supaya tidak ada masalah, nggak bisa. Ayat ini udah tulis ya. Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Berapa banyak yang menunggu pengangkatan tubuh dalam kemuliaan. Kita semua menanti itu, berjaga-jagalah dalam kekudusan. Kita menanti yang belum kita lihat, kita pasti melakukannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tapi Roh itu yang berdoa kepada Allah. Karena itu saudara, tetaplah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, karena itu kekuatan kita. Ayat 28, ini ayat yang selalu jadi ayat hafalan. Roma 8 ayat 28, baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa pengharapan kita yang paling utama? Yang satu, kita tahu Tuhan turut bekerja. Kapan? Sekarang. Amin. Jangan pernah menyerah sebab Tuhan turut bekerja. Yang kedua, dalam segala sesuatu bukan cuma yang baik. Saya sampaikan kepada bapaknya Israel. Bukan cuma dalam hal yang baik. Waktu kamu mengalami yang buruk ini pun Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa atas hidupmu. Dan lewat hidupmu, kesaksianmu banyak orang akan dibangkitkan. Saudara, ya, waktunya sudah habis. Saya berdoa supaya kita jadi orang-orang yang mari kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah.